butuh mitra yang strategis. Dalam hal ini orang tua. Nah, mitra strategis ini yang harus terupgrade dengan baik skill-nya agar bisa mendampingi anak dan remaja kita di era digital ini agar bertumbuh, berkembang, dan tetap safe tentunya mereka menjalani kehidupan meraih cita-citanya. Nah, Cerdas, enak cerdas. Mari kita cakap cerdas. ya, jadi kita bincang-bincang dengan adindaku Dr. Lahargo SPJ yang aku kenal sejak kecil dan prestasinya sekarang ini luar biasa, beyond my expectation dan juga teman-teman yang lain, karena banyak sekali keahlian dan sering muncul di mana-mana. Jadi sekali lagi selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Bang, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Ya, jadi aplikasi role play. Jadi pembahasan kita saat ini, kemarin juga menurut teman saya itu dibahas di salah satu radio di Jakarta dan sangat booming. Nah, dari yang kamu lihat, apa sebenarnya masalah utama bagi anak-anak kita kalau dia kerajingan role play itu? Ya, jadi pertama dulu permainan role play di aplikasi ataupun di media sosial ini sekarang cukup viral dan happening di antara Betul. anak-anak, terutama anak-anak remaja. Ini kemarin kita dihebohkan dengan adanya seorang ayah yang menemukan anaknya itu bermain role play di media sosial dan dia memarahi anak ini dan itu kenapa? Karena konten yang dimainkannya, karakter yang dimainkannya ini sudah seperti karakter dewasa yang tidak sesuai dengan umurnya, begitu. Iya. Dan sebenarnya kan dari zaman dulu kita bermain role play secara langsung, secara ketemu fisik dan real world gitu ya Bang ya. Kita bisa Betul. menjadi Anak-anak kan seorang biasa guru, jadi dokter-dokteran, guru-guruan, pilot-pilotan gitu dokter-dokteran. kan? Iya. Iya, benar sekali. Jadi ayahnya, jadi ibunya, jadi anaknya, tapi kita bertemu secara fisik atau di real world. Dan Iya. manfaat dari role play itu sangat besar sebenarnya di bidang psikologi atau karakter dan kepribadian. Karena itu Iya. bisa mengembangkan imajinasi dari si anak ini, meningkatkan cara berpikir abstraknya, melatih Iya. sosial skill-nya gitu ya dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Gimana berkomunikasi, berdebat, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi Betul. pressure, mengatasi masalah gitu ya. Jadi Betul. kepercayaan diri dan harga diri anak bisa meningkat itu. Tetapi kembali ke Iya. pertanyaannya tadi Bang, begitu ya, bahwa saat ini role play itu dimainkan juga di dunia online gitu. Ada beberapa Betul. resiko ketika Iya. role play ini dimainkan secara online. Yang Aha. pertama, itu kita nggak tahu tuh siapa orang yang memainkan karakter di role play yang sedang dimainkan, alias dia Betul. anonim. Nah, Betul. bisa sesama anak-anak, tetapi bisa juga orang dewasa yang belum tentu cocok interaksinya dengan anak-anak atau remaja, gitu. Iya. Nah, kemudian juga dalam proses interaksi itu bisa terjadi interaksi yang tidak diharapkan. Misalnya ada kekerasan secara verbal, cyberbullying, dan juga Iya. pornografi gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan Betul. terganggunya kondisi kejiwaan. Dan bermain role play di media sosial seperti juga permainan-permainan lain yang dimainkan menggunakan gadget ada resiko untuk penggunaan yang berlebihan sehingga memicu munculnya suatu adiksi, kecanduan Adiksi atau ya. ketergantungan. Nah, kurang lebih Iya. seperti itu, Bang. Ya, sebenarnya seperti kamu bilang tadi, dokter bilang tadi bahwa itu sangat-sangat
sangat dibiasa kita lakukan, tapi secara langsung. Mhm, Secara langsung, betul. ya. Kalau saya dulu di kampung di Kebajaya sana, itu role play-nya main koboi-koboian. Iya Ah, iya kan? Ya, benar, koboi-koboian. seru tuh ya. Ya, hanya ini aku sendiri belum bisa memahami letak bahayanya itu di mana selain yang pertama kami bilang tadi, timbulnya Mhm, adiksi, kemudian betul, dia tidak tahu dengan siapa dia bermain peran, bisa-bisa tiba-tiba benar. nanti disuruh memainkan peran ini, seharusnya orang dewasa tapi dia belum sampai ke situ. Ini memang bahaya kan? Ini memang bahaya. Benar, Bang, benar. Nah, Dan tapi itu di samping seringkali yang tidak itu ya, disadari. ah, ya, jadi sebenarnya kalau begitu, apa yang membuat ini sangat sangat digandrungi oleh anak-anak remaja kita menurutmu? Mhm. Ya, jadi ini menariknya ya, aku beberapa kali berhadapan dengan pasien anak dan remaja gitu ya, yang memang cukup apa intens ya memainkan gadget, medsos, internet, Ya, games, dan juga role play ini dan akhirnya berujung kepada masalah kejiwaan. ya, Jadi ya, kalau kita lihat anak dan remaja ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya, mereka bukan cuma bertumbuh fisiknya saja, tapi juga ya, mental, emosional, dan psikologisnya. Nah, dalam betul. fase-fase pertumbuhan tersebut, seperti juga kalau untuk pertumbuhan fisik tentu kita perlu nutrisi yang cukup gitu ya, yang Hmm, baik. Nah, itu untuk pertumbuhan fisik. Dalam hmm, pertumbuhan mental, emosional, dan psikologisnya, anak-anak ya. itu butuh yang namanya komunikasi dengan orang sekitar, butuh informasi yang valid dan Oh, jelas. Mereka butuh berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, butuh perhatian, iya, kadang-kadang iya, butuh iya. kesempatan, butuh kehangatan, butuh pujian, butuh apresiasi, butuh kasih sayang. Itu Iya, iya, iya. kebutuhan dasar mereka secara mental, emosional, ataupun psikologisnya. Tetapi Hmm, sayangnya di masa yang sekarang ini, itu nggak mereka dapatkan dari dunia yang nyata, dari orang tua, dari hmm, keluarga, dari hmm, orang-orang hmm, sekitar. hmm, Sehingga hmm, anak ini akan mencarinya di tempat lain. Dan tempat lain hmm, banyak yang menawarkan berbagai hal yang dia butuhkan tadi. Makanya platform media hmm. sosial itu kan ada view, like, love, comment, Ya, ya, subscribe. ya. Itu dibutuhkan oleh anak Hmm, dan remaja untuk membuat mereka punya self esteem yang baik, apalagi hmm, bermain dalam role play, aplikasi role play di medsos ini. Mereka bisa, "Oh, bisa dapat ya, aku bisa komunikasi dengan orang lain ya. Oh, ternyata hmm, aku bisa hmm, diperhatikan juga ya di games tersebut," hmm, yang selama ini mereka nggak dapetin gitu. Sehingga hmm. ya mereka akan mencarinya di sana gitu. Nah, kurang Iya, lebih iya, iya. kita melihat ada suatu gap di situ Bang, antara, kebutuhan dari seorang anak dan Iya, bagaimana kita iya. sebagai orang tua dan keluarga Hmm. mensuplai kebutuhan itu. Ada gap yang sangat jelas Hmm, sehingga anak hmm, mencari di tempat lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka tadi. hmm. Jadi itu sebenarnya ya, gap itu tadi ya, kebutuhan komunikasi, kebutuhan apresiasi mereka tidak dapatkan dari, katakanlah dari orang tua, dari saudaranya, sehingga akhirnya mereka lari ke platform-platform medsos seperti itu. Benar, Bang. Itu suatu exit yang sangat mudah untuk Satu dilakukan exit ya, karena ada betul, dalam betul, betul. genggaman mereka gitu ya. Mereka kan, Hmm, pleasure seeking gitu ya, selalu iya, iya, mencari hal iya, yang bikin mereka nyaman dalam waktu yang singkat. Nah, itulah yang iya. kemudian, muncul dan itu dimainkan oleh orang-orang yang mungkin mengembangkan platform ini untuk kemudian mengambil tuh gitu ya waktu dan Hmm, mungkin kehidupan ya anak-anak yang kita hmm. sayangi ini, sehingga akhirnya jatuh ke sana dan resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi negatif yang bisa muncul itu yang kemudian harus kita hadapi. Berarti Pak Dokter, kalau porsinya pas, platform dari role play ini sebenarnya ada juga positifnya kalau begitu. Tentu tentu, bermain role play tadi ada banyak sekali dampak positif yang bisa Iya, didapatkan ya. iya, Kita bisa betul. berlatih keterampilan sosial, Benar-benar bagaimana berlatih sosial. keterampilan hidup, kepercayaan Hmm. diri, Kepercayaan harga diri, ya. diri gitu ya. Hmm. Benar, itu mengembangkan Hmm. imajinasi, positif itu semua. Cuma kalau screen time dalam memainkannya itu berlebihan, ya Yap. resiko-resiko untuk
adiksi, kecanduan, ketergantungan, dan berbagai konsekuensi negatif karena kita nggak tahu kita bermain dengan orang siapa di balik Ya, akun tersebut, karena ya. hampir semua akunnya itu anonim atau bukan aslinya gitu, Bang. Betul, betul. Dan itu gampang Mhm, sekali dipalsukan namanya. Bisa-bisa saja nanti mhm. nama-nama yang populer bagi anak-anak itu padahal sebenarnya bukan itu ya. Nah, hanya di Benar satu benar. sisi begini, dokter. Eh, ini kan nggak bisa dibendung. Iya Teknologinya iya, nggak bisa dibendung, aplikasinya nggak bisa dibendung. Jadi kalau betul. begitu, untuk apa namanya ya, mengurangi waktu anak-anak kita Mhm. menjadikan exit terhadap role play tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tuanya? Iya, jadi orang tua perlu menyadari bahwa sangat banyak kompetitor mendapatkan Hmm, hmm, perhatian anak hmm. dan remaja di era digital yang Yes, seperti sekarang ini. betul Nah, sekali. sehingga orang tua upgrade juga skill mereka sebagai orang tua gitu ya. Kalau iPhone, Android itu aja setiap Oh, saat di-upgrade skill-nya, jangan ya, sampai ya. orang tua yang adalah merupakan kompetitor mendapatkan perhatian anak itu nggak meng-upgrade skill-nya dalam bagaimana mereka Ah, menerapkan parenting style, pola asuh di era digital ini. hmm, Terlalu berlama-lama hmm. dengan model pola asuh yang kita terima dulu, tapi beda zaman dengan zaman yang sekarang, Jam mungkin kan sekarang. match-nya nggak dapat. Anak nggak bisa Hmm. mendapatkan apa yang mereka butuhkan di zaman sekarang ini. Jadi, pola asuh Bang, parenting, Ya, itu ya, ya, menurut aku yang harus kemudian ditingkatkan ya pada orang tua di ya. zaman sekarang, sehingga kita nggak kalah saing dengan berbagai hal yang berusaha menarik perhatian anak dan remaja kita, termasuk media sosial, role play, dan mungkin akan berkembang lagi. Sekarang ada artificial intelligence, ada ChatGPT gitu ya, Betul, itu betul, betul, banyak betul. sekali sekarang ini, Bang. Anak-anak yang sharing cerita tuh di ChatGPT gitu ya, mereka Iya, udah iya, nggak menganggap orang tuanya lagi, mereka udah nyaman dan ya itu iya, bisa iya. terjadi isolasi sosial pada akhirnya. Wah, ini Mhm. powerful sekali nih. Istilah dulu ini bagus sekali bahwa orang tua itu perlu mengupgrade skills-nya sehingga Sure, tetap of course, menjadi Bang. iya, tetap menjadi partner Ya, komunikasi, partner bermain bagi anak-anaknya. Nah, benar ketika orang sekali. tua tidak mengupgrade skill-nya, apalagi kalau sudah ada dalam otak anaknya itu, ya ayahku ini, ibuku ini udah jadul Mhm. ini, jadul ini. Akhirnya itulah yang mereka lari kepada aplikasi-aplikasi tadi ya. Benar sekali, Bang, benar. Jadi kalau begitu saya kira perlu perlu kita apakan ya, Pak Dokter ya, bahwa orang tua itu jangan puas terhadap pola asuh yang dia pelajari dari orang tuanya dulu dan itu juga dia terapkan pada anak-anaknya. Ya, sebagian besar kan, orang tua demikian, karena menjadi Iya, orang tua tuh tidak ada sekolahnya gitu kan, Bang. Kita betul, sendiri betul. yang harus mencari tahu, membuka wawasan, sehingga pengetahuan, skill kita sebagai orang tua tuh semakin bertambah. Karena zaman berubah. Hmm, Berbicara hmm, zaman hmm. mungkin ada yang baby boomer, generasi X, Ya, generasi Y, ini ya, Gen Z sekarang ini, generasi Z betul. atau generasi Generasi Z. alpha malah gitu ya. Dan Iya, setiap iya. generasi itu punya background, punya challenge-nya sendiri di masanya. Dan mereka butuh Hmm, mitra yang strategis, dalam hal ini orang tua. Nah, mitra hmm, strategis ini yang harus terupgrade dengan baik skill-nya agar bisa mendampingi anak dan hmm, remaja kita di era digital ini agar bertumbuh, berkembang, dan tetap safe tentunya mereka menjalani hmm. kehidupan meraih cita-citanya. Nah, terakhir pertanyaanku dokter. Ya, kita setuju bahwa setiap orang tua itu harus mengupgrade skills ya, supaya tetap Ya, menjadi partner diskusi untuk anak-anaknya. Di satu sisi, orang tua ini kan nggak semua juga itu punya kemewahan waktu untuk belajar. Karena banyak juga orang tua itu yang harus berjibaku dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, untuk mencari nafkah keluarganya. Nah, maksudku begini, kalau ini hanya diserahkan kepada orang tua saja, ya oke lah untuk orang tua yang ya menengah ke atas itu bisa belajar. Tapi bagaimana dengan orang tua yang harus memang bekerja keras gitu, dokter? Apa tidak ada yang bisa dilakukan oleh
oleh bangsa ini, oleh negara ini, atau lembaga-lembaga yang lain, sehingga si orang tua ini pun di sela-sela kesibukannya itu ada niat, ada waktu, ada kesempatan bagi dia untuk mengupgrade skills yang tadi. Ini apa saran dokter? Iya, jadi yang perlu dipahami oleh orang tua adalah pola asuh yang baik pada anak itu Hmm. adalah investasi bagi anak tersebut, Bang. Hmm. Artinya untuk sebuah investasi Oh, mungkin kesadaran akan itu ada dulu munculkan ya. pengorbanan. Hmm. Yes, sehingga untuk investasi itu tentu perlu ada pengorbanan waktu, pengorbanan Hmm. Hmm. kesenangan, Hmm. hobi, pengorbanan yang lainnya, Hmm. finansial Hmm. mungkin juga gitu ya. Sehingga orang tua perlu Ya. menciptakan. Jadi harus menciptakan suatu Hmm. Hmm. bonding, ikatan emosional gitu ya, Hmm. atau kebersamaan dengan anak ini. Hmm. Oke, nggak punya kuantitas Hmm. untuk waktu, Hmm. tapi quality time-nya dapat. Jadi setiap kali misalnya bertemu, ya Ah. okelah Ah. minimal gadget ditaruhlah, dimatikan, dinonaktifkan. Interaksi yang lebih optimal itu perlu dilakukan dengan setiap anak dan Iya. anggota Iya. keluarga. Quality time-nya beli dapat. Tapi zaman sekarang ini Hmm. kan banyak sekali istilahnya pubbing ya. Pubbing itu ponsnabbing. Ngobrol, tapi orang yang diajak ngobrol sibuk dengan handphonenya. Nah, sehingga ada semacam Oh. pengabaian gitu ya di Oh, situ oh, dan oh, itu oh, sama oh. sekali tidak baik untuk Tidak suatu baik bonding ya, betul. relation antara orang tua dan anak. Berarti harus di setiap keluarga itu, dokter, itu harus membuat kesepakatan untuk Ya. mengisi quality time tadi, bahwa pada saat itu gadget dilupakan, bicaralah dari hati ke hati antara anak dan orang tua. Sepakat sekali gitu ya. Beberapa Hmm. metode yang paling sederhana misalnya ada gerakan 18-21 Bang gitu ya. Jadi gerakan Gerakan 18-21 18-21. itu ya dari jam Hmm. 18.00 sampai jam 21.00 di dalam Hmm. keluarga itu Hmm. semua sepakat tidak ada yang Hmm. terkoneksi dengan gadget, internet dan yang lainnya. Nah, lakukanlah Hmm. berbagai aktivitas kegiatan bersama dalam keluarga karena itu premium Yes, time itu, prime time itu di situ. prime Jadi time ya. misal beribadah bersama, Ya. berbincang-bincang bersama, misalnya Hmm. mengerjakan hobi bersama-sama gitu ya, Hmm. ataupun Hmm. hal-hal yang lain itu bisa dilakukan bermain bersama-sama. Nah, hal Hmm. tersebutlah Hmm. yang paling sederhana bisa kita lakukan karena di tengah kesibukan mungkin waktu yang tersedia di situ, tapi jangan Hmm. pula lah waktu itu Iya, dicuri iya. oleh hal-hal yang lain yang harusnya bisa kita optimalkan di sana. Wah, bagus sekali kalau gitu. Jadi saya pikir inilah yang harus kita sarankan kepada setiap orang tua, terutama yang masih punya anak-anak dalam usia anak sampai remaja, agar ya itu tadi ya, menyediakan waktu 18-21 tadi ya. Jangan Ya. dianggap itu apa namanya, sepele dampaknya, tapi Mhm. seperti kamu bilang tadi harus menjadi keseriusan bagi setiap orang tua. Setuju, Bang. Terima kasih banyak Dokter Lahargo, Ya, Adindaku, ya, untuk Bang, bincang-bincang terima kita kasih ini. sudah diundang. Mhm. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat, sukses selalu, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Dokter Lahargo SPJ. Terima kasih, dokter. Ya.